Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di channel ini. Harapan dan doa saya sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin. Inilah tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan masih belum ditemukan sampai sekarang. Bumi yang kita tinggali saat ini merupakan bagian kecil dari alam semesta, maka tak mengherankan jika masih ada banyak tempat misterius dan membuat penasaran. Jika diingat lagi, planet bumi pun menjadi tempat yang sangat luas bagi makhluk hidup penghuninya. Masih banyak tempat yang belum terjamah oleh manusia terutama yang terendam air seperti lautan. Dalam Al-Quran telah disebutkan terdapat beberapa tempat yang mana tempat itu menjadi tempat misterius, yang belum ditemukan sampai saat ini. Ada beberapa tempat masih menjadi misteri dan sempat disebutkan dalam Al-Quran yaitu 1. Pulau Dajjal. Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius, dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jasasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur, yang dinamakan dengan Hurosan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya, secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Hurosan. Maka di manakah sekarang Hurosan itu berada? Kalau sekarang Hurosan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Hurosan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun, jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Hurosan itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Selain itu, tersebar kabar juga bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Sokotra. Pulau ini benar-benar aneh, dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain di Pulau Sokotra ini, banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Sokotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun, ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda. 2. Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air, yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap. Namun, bukan seperti gelap malam hari tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Ia ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukannya, dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman. 3. Tembok besi Zulkarnain. Tembok ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak yaitu Yajuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Yakjuj dan Makjujnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 788 miliar, artinya jumlah Yajuj dan Makjujnya adalah 788 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi, atau dibedakan dengan dunia manusia. 4. Jabal Qof. Sebuah gunung ini kisahnya pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibn Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi bersabda, "Dengan gunung Qof yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qof merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qof ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Namun, mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Qof berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. 5. Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Syot ayat 35. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa, tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan kuil Sulaiman, hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall, tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem.
Pada tahun 2005 seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan dari penggalian itu akan merobohkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Itulah beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan masih belum ditemukan hingga sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.